Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat ketika itu datang utusan Nabi Musa. Setiap orang yang kaya harus mengeluarkan zakat. Dalam Islam kan seperti itu. Kalau nisabnya sudah senisab emas 84 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Kalau kambing 40 kambing, 1 kambing dia keluarkan. Maka dalam syariat Nabi Musa juga sama. Kalau sudah banyak hartanya, keluarkan zakatnya. Tetapi Qarun tidak mau. Akhirnya dia pun mengumpulkan manusia ingin berjumpa dengan Nabi Musa. Dari situ dia mengatakan, wahai Musa, aku akan berdoa keburukan kepadamu. Silahkan kau berdoa keburukan kepadaku, aku pun sama. Siapa yang benar di antara ajaranmu ataukah diriku? Dan aku tetap tidak akan bayar zakat. Akhirnya saling mendoakan keburukan antara Qarun dan Musa. Pertama Qarun, dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah sama sekali. Sekarang giliran Musa berdoa keburukan kepada Qarun. Dari situlah kemudian bumi bicara dan mengatakan, wahai Musa, Allah sudah perintahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Perintahkan apa saja kepadaku, kata bumi. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengazab Qarun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka Musa mengatakan, wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Ketika Musa memerintahkan bumi seperti itu, maka Allah firmankan, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tembenamkan Qarun dan seluruh rumah dan kekayaannya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunah min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya satu penolong pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri di hadapan Allah. Sekarang Qarun sudah masuk ke perut bumi. Sak rumah-rumahnya, sak harta-hartanya, tidak ada tersisa. Ketika masuk semua ke dalam bumi, maka bumi menutupnya. Dan semua sudah di perut bumi. Maka siapapun yang dapat harta dari perut bumi, orang-orang menyangkanya sebagai harta Qarun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika betul-betul Qarun diazab, ikhwan, ini orang-orang yang tadinya ngomong, kapan aku seperti Qarun, kapan aku seperti Qarun, ketika melihat azab yang Allah timpakan kepada Qarun, apa yang terjadi? Wa asbahal ladzina tamannau makanata bil amsi yaquluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula an mannallahu alaina la khasafa bina waika annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya seperti Qarun, tiba-tiba berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Karena sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula di sini. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Artinya di sini, ikhwan, kalau seandainya setiap orang yang minta harta itu Allah berikan harta yang dimintanya, setiap orang yang minta kekayaan Allah berikan kekayaannya, maka satu dunia pasti orang akan bejat, pasti orang akan jahat dan kufur. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membagi nikmat itu? Karena sebuah hikmah. Ada orang yang kalau tidak diberikan kekayaan bisa kufur. Ada pula orang yang kalau dilimpahkan kekayaan dia pula jadi kufur. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada si kaya, ada si miskin. Karena terkadang ada orang miskin kalau dikasih kekayaan jangan-jangan makin jauh dari Allah, sebagaimana orang kaya kalau dimiskinkan makin jauh daripada Allah. Semua nikmat itu sudah dibagi-bagi Allah secara rata dan adil, baik kepada si miskin ataupun si kaya. Jangan kira orang kaya itu lebih nikmat dibandingkan orang miskin. Siapa bilang? Saya contohkan, terkadang ada orang kaya sanggup dengan uangnya membeli macam lauk pauk di mejanya, mungkin 200-300 macam lauk pauk, mulai dari rendang sampai ikan asin ada semua di situ. Tapi terkadang Allah kunci lisannya, tidak ada satu makanan yang bisa dimakan.
makan ini darah tinggi naik, makan ini kolesterol naik, makin ini stroke, bisa mati aku naik nanti. Ada orang sanggup membeli makanan dengan berbagai macam lauk pauk, ujung-ujungnya makan kentang rebus. Gak bisa dimakan tuh yang enak-enak itu. Nikmat gak tuh? Tapi ada orang miskin, dia gak sanggup membeli makan sebanyak itu, tapi kalau diberikan makan sebanyak itu pasti akan habis sak piring-piringnya. Terkadang ikhwan, maknanya apa? Yang satu diberikan kenikmatan yang lain, yang satu diberi kenikmatan lain pula. Itulah keadilan nikmat. Ada orang kaya, rumahnya bagus, gedong, kamarnya lebar, AC-nya 5, kayak kutub, dingin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak bisa tidur. Kan ada orang kaya itu susah tidur, rumahnya bagus, kasurnya empuk, AC-nya 5, tidak bisa tidur kecuali minum pil baru bisa tidur. Tapi ada orang miskin, sudah nyewa, atapnya pakai seng, sekali tidur 2 detik langsung ngorok. Tidur subuh, bangun subuh. Ada orang yang seperti itu, tidak perlu kamar bagus-bagus ada AC, pokoknya ada bantal saja langsung ngorok dia. Lihat bagaimana Allah memberikan kenikmatan itu sudah dibagi rata, seadil-adilnya gitu kan. Makanya di sini Allah mengatakan, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya seperti Qarun berkata, aduhai benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kenapa yang ini dibatasi, yang ini tidak? Karena dikhawatirkan kalau semua orang diberikan permintaan kekayaannya, satu bumi ini bisa kufur ikhwan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di banyak ayatnya dalam Al-Quranul Karim tentang bahayanya seseorang itu kemudian mencintai hartanya berlebihan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kekayaan kepadanya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terakhir mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat ini kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 5 faedah. Pertama, bahwa harta itu terkadang menjadikan orang itu rugi dunia dan rugi akhirat. Terkadang sahibul mal, pemilik harta itu justru mengalami kerugian dunia dan kerugian akhirat. Sudah rugi di dunia, rugi di akhirat. Yang kedua, bahwa banyaknya harta itu bukan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan ridho kepadanya. Bukan. Karena harta itu sesuatu yang berserikat antara mukmin dan kafir, antara binatang dan manusia. Tetapi kemuliaan harta itu kepada siapa yang memegangnya. Harta yang baik karena dipegang orang baik. Yang ketiga, bahwa maksiat yang paling disegerakan di permukaan bumi ini adalah melampaui batas dan kezaliman. Lihat Qarun, sebelum mendapatkan adab akhirat, Allah segerakan adabnya di dunia. Karena Rasul mengatakan tidak ada satupun dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Satu, orang yang melampaui batas ataupun orang zalim, dan yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian anda harus tahu bahwa Allah itu ketika memberikan harta ataupun rizki, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahan kepada siapa yang dikehendaki karena sebuah hikmah dan kebaikan bagi hambanya. Dan yang terakhir, harta ini adalah alat mudahnya seseorang tergelincir, di mana rahasia seseorang itu mudah melampaui batas karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan. Dan hisab bagi orang yang diberikan kekayaan itu akan berat, karena akan diberikan 2 pertanyaan. Dari mana kau dapatkan harta itu, dan kemana kau belanjakan harta itu. Maka Qarun adalah pelajaran besar bagaimana Qarun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak pernah mensyukuri nikmat harta, tidak pernah mengeluarkan zakatnya, tidak sayang dengan fuqara wal masakin. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala
kirim adab kepada Qarun. Fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dasar bumi.